pengajar dan Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini di awal tahun pelajaran 2020-2021 yang nanti kalau dalam keadaan normal itu harus masuk tanggal 13 Juli hari Senin, karena dalam kondisi memutus di COVID-19, maka pembelajaran pada tahun pelajaran 2020-2021 khususnya semester pertama ini tidak seperti biasanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami kemarin ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mewakili rapat dinas virtual Dinas Pendidikan dan dengan Pak Agus kemarin mengikuti rapat virtual, barangkali hanya rapat Pak, sebentar sekali oleh Kepala Dinas. Dan hasil yang penting yang barangkali perlu disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa pembelajaran untuk tahun pelajaran 2020-2021 semester pertama ini berdasarkan kesepakatan 4 menteri itu tetap di rumah. Jadi tidak tatap muka di sekolah, itu yang pertama barangkali. Nah, kenapa demikian? Alasannya karena yang boleh melakukan pembelajaran langsung di kelas itu adalah daerah-daerah yang sudah berstatus hijau. Nah, sedangkan di Indramayu sendiri masih berstatus kuning sampai hari ini. Oleh karena itu belajar masih tetap di rumah. Tetapi walaupun belajar tetap di rumah, maka segala sesuatunya ya harus disiapkan. Oleh karena itu kami kemarin dengan Pak Kasek, siswaan, OSIS, dan seizin Bapak Kepala Sekolah mengumpulkan Bapak dan Ibu hari ini, karena kita harus persepsinya sama nanti untuk pembelajaran itu, karena tidak libur tanggal 13 itu, walaupun di rumah kita tidak libur. Jadi harus ada solusi bagaimana cara untuk menyampaikan pembelajaran dari sekolah ke siswa itu. Nah, kalau kita cara pembelajaran seperti ini, maka konsekuensinya ya kita harus banyak melibatkan, satu terutama wali kelas, yang kedua guru-guru mata pelajaran. Kenapa? Karena wali kelas berperan terhadap pengumpulan komunikasi dengan siswanya. Guru mata pelajaran ya paling tidak menyampaikan materi pembelajaran tentang daring itu. Nah itu. Nah kemudian selanjutnya yang lebih penting lagi kan, kalau nanti hari Senin itu siswa belum kumpul, lalu gimana? Mana anak buahnya kelas 9A itu mana? 9B itu mana? 9C itu kelas 8 aman. Oleh karena itu kami sudah diskusi dengan Pak Agus kesiswaan bahwa nanti ada satu hari Pak teknis ketemu dengan siswa yang lama. Nah teknisnya mengacu pada penjelasan Bapak itu tentang standar kesehatan. Nah itu nanti teknisnya dijelaskan oleh Pak Agus yang sudah merancang bagaimana nanti tentang persiapan MPLS dan persiapan pengembalian buku laporan pendidikan, pembagian kelas baru untuk kelas yang sudah lama, dan informasi yang lainnya. Nah itu. Nah itu yang pertama barangkali. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar tetap di rumah tetapi tidak libur. Nah untuk bagaimana cara pembelajarannya, kami selaku kurikulum sudah membuat jadwal atas kesepakatan masukan dari teman-teman, bahwa untuk 1 minggu itu 6 hari dari struktur kurikulum yang 11 mata pelajaran itu dibagi per hari 2 mata pelajaran kecuali Jumat, jadi 11. Nah itu.
Kami sudah menyusun jadwal dari masukan teman-teman seperti itu. Jadi hari Senin PAI jam pertama, jam keduanya PKM. Terus jadi seminggu satu kali aja pertemuannya, karena kata Pak Sugeng juga kurikulumnya dilonggarkan itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti Waalaikumsalam. Kami dari kesiswaan ini bukan press conference dari Diskominfo ya. Kayaknya kalau dipoto mungkin seperti pidato suara saya. Rambutnya sendiri. Pertama tentu kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini dengan mungkin hanya batas waktu sehari setelah deadline kemarin kita rapat virtual daring dengan logistik teman-teman Pakasek, kemudian langsung ambil sikap. Itu pun juga atas masukan teman-teman yang mungkin agak nutrisi yang sering ditanya oleh siswa terkait kapan belajar dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang kita bisa terlaksana untuk menyamakan persepsi hasil dari rapat virtual kemarin. Salawat salam tidak lupa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita semua menjadi di jamaah amin. Terima kasih pada pengacara sudah memberikan waktu kepada kami mewakili kesiswaan untuk menyampaikan perihal MPLS. Sebelum itu perlu kami sampaikan juga penegasan dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Pasko dan juga Pak Sarif, bahwa pelaksanaan tatap muka itu bisa kita laksanakan asal yang pertama tadi bahwa kita termasuk pada zona hijau, kita masih belum itu mungkin. Yang kedua atas izin Pemda atau bahkan dari gugus tugas COVID boleh melaksanakan tatap muka. Dan yang ketiga nih yang mungkin agak sedikit sulit, dipastikan kalau sudah kita siap tatap muka, maka seluruh karyawan kita harus sudah melaksanakan minimal rapid test. Tuh, ini yang lumayan. Jadi kalau kita siap tatap muka, rapid test. Kalau ada yang reaktif, dilanjutkan dengan karantina 14 hari untuk melaksanakan tes swab. Dari pengalaman yang sudah ada, teman-teman panitia dari KPU dan Panwas yang sudah melaksanakan rapid itu, yang reaktif langsung dijemput puskesmas, dibawa ke RSUD untuk melaksanakan swab dan karantina 14 hari. Begitu pula yang terbaru kemarin teman-teman PPDP, ya, yang kalau PPDP kapan rapid testnya di puskesmas, diketahui reaktif langsung dibawa ke RSUD dan di swab. Yang ketiga, yang keempatnya protokoler tadi. Protokolernya tentunya kita harus siap dengan tempatnya dibersihkan, desinfektan, ada fasilitas cuci tangannya dan sebagainya. Setelah tempat siap, harus konfirmasi ke gugus tugas lagi, dicek lagi layaknya di tempatnya. Oke, siap, boleh laksanakan. Kalau belum, ya harus. Sementara mungkin, maaf, lingkungan kita MPLS. Ini alhamdulillah beberapa hari kita kemarin ketika pengumuman, pembagian kelas, pengukuran. Ini kelas 7 baru ya kita melibatkan banyak hadiran dan berkumpul, dan bersyukur kita masih selamat alhamdulillah. Dan atas penegasan kemarin dari oleh Pak Kadis, kemungkinan kita untuk lebih hati-hati lagi. Dan sepakat tim siswaan ya, dan juga penguat dari surat edaran Kadisdik nomor 14
1420 garis miring 1671 garis miring sekret tertanggal 9 Juli bahwa MPLS dilaksanakan secara daring. Jadi rencana semula bahwa setiap hari mulai tanggal 13 kita hadirkan ke kelas, kita batalkan. Ya, kita milih jalan aman saja dulu. Ya. Bagaimana teknisnya? Kan sudah menyebar itu. Senin 4 kelas, Selasa 4 kelas, Rabu 3 kelas. Nah, teknisnya adalah sudah saya siapkan pesan untuk disebarkan, di-share ke grup dan di-share ke teman-teman guru SD. Karena mereka juga punya grup operator SD, grup kepala sekolah SD. Ya. Yang isinya bahwa Kadima bahwa karena ada surat keputusan dari Dinas Pendidikan Surat Edaran sekian-sekian yang semula rencana MPLS dilaksanakan setiap hari 4 kelas dibatalkan, bahwa MPLS dilaksanakan secara daring. Tugasnya adalah setiap calon peserta didik baru siswa kelas 7 segera untuk mengirimkan biodata, nama, kelas, alamat, nomor orang tua, itu yang penting, ke nomor WA wali kelas masing-masing. Nanti dirinci 7A si wali kelasnya nomor WA-nya berapa sampai 7K. Dan kita akan share mulai nanti selesai rapat ini. Dan siap-siap teman-teman wali kelas 7 untuk mendapat kiriman WA dari calon siswa kita. Dan silakan nomor-nomor itu dibentuk menjadi grup kelas yang baru, kelas 7 yang baru. Ya. Nah, nanti besok Minggu kita minta laporan setiap wali kelas. Ya. Siapa yang belum mengirimkan, kita lacak. Baru nanti tugas kami untuk melacak, barangkali info tadi dia nyampe. Seperti itu. Ya. Untuk tugas MPLS-nya mulai Senin kita sebar melalui grup WA kelas 7 yang baru tadi terkait materi MPLS. Bagaimana tugasnya? Itu nanti kita panitia yang akan mendesain. Begitu kira-kira untuk MPLS. Sampai kemudian 3 hari disambung dengan ekskul dan Senin depannya bareng-bareng untuk memulai KBM secara daring. Ya. Karena kelas 8, kelas 9 juga minggu ini belum kan, baru sosialisasi. Itu kira-kira untuk rencana MPLS secara daring yang akan kita laksanakan mulai Senin tanggal 13 sampai Rabu tanggal 12. Jadi kita tim siswaan tadi sepakat dengan Pak Wahyu, MPLS kita dilaksanakan secara daring. Oke. Berikutnya bagaimana untuk teknis kelas 8 kelas 9 yang baru? Kelas 8 dan kelas 9 yang baru kita akan jadwalkan untuk tatap muka langsung secara bergantian dengan protokoler COVID-19 yang ketat. Ya. Masuk gerbang, ukur suhu, pakai masker, siapkan cuci tangan dengan sabun. Masuk langsung arahkan dengan posisi yang sudah aman. Sudah masuk, sudah lengkap. Kita mulai dengan pertama pengembalian buku rapor. Ketika mereka mengembalikan buku rapor, maka mereka akan mendapatkan informasi kelas yang baru. Langsung pembagian kelas. Misalkan 7A sudah lengkap, maka mereka akan dipanggil. Mereka akan maju bawa buku rapor dengan mengetahui kelas baru. Dan rapot itu tentunya dikumpulkan berdasarkan kelas yang baru. Langsung terkumpul. Ketika sudah lengkap, rapot tinggal pindahkan sudah per kelas. Kita dirapikan diurutkan. Seperti itu. Kemudian agenda berikutnya selain mereka untuk pengembalian buku rapor dan pembagian informasi kelas, juga pengumpulan buku perpustakaan. Ini penting. Walaupun satu lagi tadinya kita agendakan Pak ya, sekalian untuk mendapatkan fasilitas buku untuk mereka sebagai alat belajar di rumah.
Tapi kemungkinan ini perlu, belum siap. Makanya mungkin hanya pengembalian buku baru belum kita siapkan. Desain kapan-kapan. Karena untuk perpus masa peralihan ini manajemennya mungkin belum siap. Ya, maka untuk buku perpus akhirnya pengembalian saja, tidak ke tahap untuk mendapatkan buku yang baru. Ya. Kemudian selain mereka juga untuk mengembalikan buku perpus, tentunya mereka mengumpulkan nomor HP WA, yang nanti itu juga akan dijadikan sebagai grup WA kelas. Teknisnya, apakah nanti mereka yang akan mengirimkan ke wali kelas nomornya, atau wali kelas mendapatkan rekap nomor, bisa dua-duanya. Ketika mereka dapat kelas yang baru, 7A masuk, ada masuk kelas 8C, maka mereka sampai rumah atau sudah pegang HP, konfirmasi ke kelas, nama kelas, namanya ini kelas 8C. Maka untuk wali kelas dibuat grup WA kelas. Selesai semua seminggu kita sosialisasi, maka tentunya kita sudah mendapat grup WA kelas masing-masing. Minggu tentu kita konfirmasi lagi. Kelas 8 kelas 9 absen sudah ada, grup sudah ada, siapa yang belum bergabung? Itu kan kita lacak lagi. Siapa? Apa kendalanya? Dan bila perlu tadi kita akan home visit, kunjungan ke rumah. Seperti itu. Itu kira-kira untuk teknis. Dan untuk kehadirannya, menghadirkan siswa, kita target selama 6 hari itu adalah selesai. Maka 1 hari 2 kelas. Jam 8 sekelas, jam 10 2 kelas. Sabtu selesai. Itu untuk kelas 8 baru, 9 baru, maka juga 2 kelas. Maka dalam 1 hari itu dengan bergantian kita bisa mendapatkan 4 kelas dengan prosedur yang ketat. Sebab pernah dicoba, namanya SD mungkin ya. Kita minta kehadiran yang 1 sampai 100 jam 8. Yang berikutnya jam 10, berikutnya jam 12. Tapi tetap aja datangnya pagi semua. Ya, kita namanya juga belum bisa menghadapi, pengalaman saja. Tapi nanti kelas 8, kelas 9 baru insya Allah mereka sudah bisa diatur. Kita di gerbang standby kelas berapa? Jadwal berapa? Bukan jadwal, pulang lagi. Nggak pakai masker, pulang lagi. Ya, suhu dicek. Kalau sampai ada yang lebih dari 38,5 dari 8 untuk diarahkan dan bergabung dulu. Kita mulai prosedur ketatnya dari masuk pintu gerbang dan langsung kita arahkan. Selesai langsung pulang. Tidak boleh ada yang bergerombol. Khususnya dokumen 1, ketentuan yang sudah dibuat di dokumen 1 kita diskusikan bersama-sama. Barangkali ada masukan tidak apa-apa, dokumen 1 ini kita rubah. Lalu pada kesempatan kali ini juga kita mereview kelengkapan di dokumen 2 dan dokumen 3. Bapak dan Ibu sekalian, dokumen 1 ini berupa pedoman. Dokumen 2-nya ada lagi, yaitu kumpulan silabus dari setiap mata pelajaran, dan dokumen 3-nya itu RPP. Oleh karenanya dari kemarin, karena emang kerja kami itu dipantau dan ditargetkan waktu oleh tim verifikasi dan tim validasi dari tim pengembang kurikulum kabupaten, oleh karenanya kami meminta kepada Bapak dan Ibu untuk mengirimkan silabus dan RPP ini. Dan untuk RPP ya mangga RPP yang Bapak Ibu buat boleh juga yang sudah disesuaikan pada
pada masa pandemi ini, yaitu menggunakan teknik pembelajaran daring. Nah, dokumen silabus yang sudah terkumpul itu ini Bapak dan Ibu, baru 47%. Ya, sehingga kemarin di lembar verifikasi kemarin itu kan pengawas pembina ini ya, verifikasinya itu dokumen 2 dan dokumen 3 masih di checklistnya itu belum ya, dan ada diberi waktu